Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tiga pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara setiga pilar BPU, barangkali saudara-saudara setiga pilar BPU yang bertempat tinggal di tepi pantai, di kaki gunung, di tepi hutan, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di perkampungan, di perkotaan, dan di kota-kota besar di Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, akan kaget saya berkata Presiden Prabowo lebih banyak berpolitik daripada bertugas sebagai presiden. Sebagian besar akan kaget, tapi sebagian kecil tidak akan kaget karena sudah paham betul perbedaan antara pernyataan yang disampaikan presiden sedang berpolitik dan pernyataan yang disampaikan Presiden Prabowo sedang bertugas sebagai presiden. Sebagian besar yang kaget dengan perkataan saya karena belum mengetahui akan perbedaan itu. Bagi mereka, tugas Presiden Prabowo adalah menyampaikan pernyataan-pernyataan tentang kondisi terkini bangsa dan negara Indonesia. Pernyataan-pernyataan dari Presiden Prabowo adalah sebagai bentuk komunikasi dan laporan sebagai presiden. Saudara-saudara setiga pilar BPU, semua kebijakan, peraturan, undang-undang, dan seterusnya wajib disampaikan Presiden Prabowo melalui suatu pernyataan-pernyataan. Hal ini memang adalah bagian dari tugasnya sebagai seorang presiden. Akan tetapi, setiap pernyataan-pernyataan yang disampaikan Presiden Prabowo pada setiap kesempatan harus dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, pernyataan yang disampaikan berhubungan langsung dengan tugas-tugasnya sebagai presiden. Kedua, pernyataan yang disampaikan karena sedang berpolitik. Pernyataan yang disampaikan Presiden Prabowo karena berhubungan dengan tugas-tugasnya sebagai presiden itu ciri-cirinya pernyataannya itu jelas, tegas, dan tidak bermakna ganda. Atau kita yang mendengarnya menafsirkannya hanya satu, tidak dua. Tidak bisa dua, hanya satu penafsiran. Contoh, pernyataan Presiden Prabowo tentang akan menata tata kelola administrasi publik Indonesia. Kemudian pernyataan yang lain Presiden Prabowo yaitu tentang pesan pada semua institusi negara seperti TNI, Polri, dan seterusnya agar menata dirinya sendiri atau negara yang akan melakukannya. Pernyataan ini jelas, tegas, dan tidak bermakna ganda, bukan?
Kemudian pernyataan yang disampaikan Presiden Prabowo pada setiap kesempatan karena sedang berpolitik. Ciri-cirinya pernyataannya itu tidak jelas, tidak tegas, dan bermakna ganda. Siapa saja yang mendengar pernyataannya itu boleh menafsirkannya sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Karena pernyataan yang disampaikan Presiden Prabowo adalah sedang berpolitik, maka tujuannya sangat jelas, yaitu untuk mempertahankan pemilihnya dan para pendukungnya, juga untuk menambah pemilihnya. Agar pada pemilu berikutnya tidak perlu bersusah payah lagi berkampanye. Contoh pernyataan Presiden Prabowo sedang berpolitik adalah pernyataannya tentang demo itu didukung oleh koruptor. Kemudian pernyataan tentang Prabowo 2 periode. Lalu pernyataan tentang melanjutkan program MBG, makan bergizi gratis. Dan masih banyak lagi pernyataan-pernyataan Presiden Prabowo sedang berpolitik. Untuk mengetahui apakah pernyataan Presiden Prabowo itu sedang bertugas sebagai presiden atau sedang berpolitik, maka harus dilihat ciri-cirinya. Ciri-ciri pernyataan Presiden Prabowo sedang bertugas adalah pernyataannya itu jelas, tegas, dan tidak bermakna ganda. Sedangkan pernyataan Presiden Prabowo karena sedang berpolitik adalah pernyataannya itu tidak jelas, tidak tegas, dan bermakna ganda. Siapapun boleh menafsirkannya sesuai dengan urusannya sendiri-sendiri. Saudara-saudara setiga pilar BPU, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di lapangan, yaitu dengan cara mengumpulkan seluruh pernyataan-pernyataan Presiden Prabowo, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku dan perbuatan Presiden Prabowo lebih banyak berpolitik daripada bertugas sebagai seorang presiden. Bila sudah seperti ini, apa konsekuensinya? Atau apa akibatnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Semua kebijakan, peraturan, undang-undang, dan seterusnya itu akan dengan mudah dijadikan urusannya politik. Artinya, semua kebijakan, peraturan, undang-undang, dan seterusnya itu dapat dijadikan sebagai alat atau kuda tunggangan untuk mencapai tujuan, yaitu tujuannya mempertahankan para pemilihnya dan para pendukungnya, serta menambah untuk serta menambah para pemilihnya. Lebih tepatnya atau lebih presisinya, semua kebijakan, peraturan, undang-undang, dan seterusnya itu dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara meraih 51% suara saja. Sudah dapat memenangkan pemilu berikutnya. Tidak perlu
lebih dari itu. Jadi semua kebijakan, peraturan, undang-undang, dan seterusnya yang disampaikan Presiden Prabowo itu dibuat dan ditujukan untuk mempertahankan para pemilihnya dan para pendukungnya, serta menambah para pemilih sampai tercapai target 51%. Saudara-saudara setiga pilar BPU, Presiden Prabowo bukanlah presiden pertama yang lebih banyak berpolitik ketimbang bertugas sebagai presiden. Para mantan presiden Indonesia dari Soekarno sampai Prabowo sekarang melakukan hal yang sama, yaitu lebih banyak berpolitik daripada menjalani tugasnya sebagai presiden. Presiden Prabowo adalah presiden terakhir yang perilaku dan perbuatannya lebih banyak berpolitik daripada bertugas sebagai presiden. Saudara-saudara setiga pilar BPU, apakah Presiden Prabowo dan para mantan presiden Indonesia bisa kita salahkan atau kita jadikan kambing hitam? Tentu saja tidak bisa. Presiden Prabowo dan para mantan presiden Indonesia atau presiden kita tidak bisa disalahkan atau kita jadikan kambing hitam. Akan tetapi kita bisa mintai pertanggungjawabannya atas perilaku dan perbuatannya itu. Kenapa Presiden Prabowo tidak bisa kita salahkan? Sebab menurut paham filsafat realitas, Presiden Prabowo hanya menjalani aturan main atau sedang mematuhi sistem berbangsa dan bernegara kita yang sedang berlaku saat ini. Sistem berbangsa dan bernegara yang sedang kita jalani ini memiliki dua prinsip atau dua aturan atau dua hukum dasar yang wajib dipatuhi, yaitu ketika seorang presiden selesai dilantik, maka ia wajib fokus pada dua hal. Pertama, fokus pada tugasnya sebagai presiden. Kedua, fokus melanjutkan berpolitik. Bukan berhenti berpolitik ketika sudah menang pemilu, tapi setelah dilantik lanjut berpolitik. Dua prinsip ini atau dua aturan main ini atau dua hukum dasar ini sudah digunakan sejak zaman Soekarno sampai saat ini. Sudah kita gunakan selama 80 tahun. Saudara-saudara setiga pilar BPU, akibat dua prinsip ini atau akibat dua aturan main ini, maka sistem berbangsa dan bernegara kita menjadi kadaluarsa alias menjadi basi. Sebagai analoginya, bisa membayangkan jika kita makan makanan basi, apa yang terjadi pada tubuh kita? Ciri-ciri sistem berbangsa dan bernegara kita sudah kadaluarsa alias sudah basi adalah ketika
sistem berbangsa dan bernegara kita mengeluarkan suatu pernyataan, kebijakan, aturan, undang-undang, dan seterusnya, maka akal pikiran, rasa, dan karsa kita atau kebudayaan kita akan mengalami gejala-gejala seperti pusing, sakit perut, mual-mual, enek, gumoh, marah, dan bodoh amat. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, jika Presiden Prabowo dan para mantan Presiden Indonesia tidak bisa kita salahkan dan tidak bisa kita jadikan kambing hitam, lantas siapa yang bisa dan pantas kita salahkan? Yang pantas untuk disalahkan atas sistem berbangsa dan bernegara menjadi kadaluarsa alias basi adalah para pemilik negara ini, yaitu kita. Sebagai pemilik negara, kita memiliki hak dan kekuasaan untuk memperbaiki kondisi ini, untuk menata sistem kita. Namun kita masih diam saja, tidak bergerak, ya kan? Presiden Prabowo tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menata sistem kita. Jika ada yang bertanya, apa buktinya kita adalah pemilik dari negara ini? Sedangkan Presiden Prabowo adalah pengurus negara ini. Apa buktinya kita pemilik atas negara ini? Kita mempunyai bukti. Hanya satu-satunya bukti, yaitu perkataan dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar mengatakan, bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya adalah milik bersama dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan hidup kita. Valid bukan? Jelas, ya kan? Pengadilan mana? Pengadilan mana yang bisa membantah bukti-bukti ini? Saudara-saudara, setiga pilar BPU, sebagai penutup, saya sarankan I-Isa Titah, EGP gitu. I-Isa Titah itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, ya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam tiga pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.